Hari ini kita ngantar orang ke kuburan, besok ente yang dianterin. Kata Nabi, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Bahwa sekarang kita masukin orang ke kuburan, besok kita yang dimasukin. Sekarang kita doain, besok kita yang didoain. Itu kan nasihat. Jadi kalau kita udah kejauhan gitu, Tuhan ingatkan, oi, gitu kan. Nah, adanya. Jadi Allah tunjukkan kekuasaannya, kebesarannya, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Jadi ditunjukkan kebesarannya agar kita takut, agar kita begini. Ibarat, mohon maaf deh, Allah lebih dari ini kan. Orang tua kalau ngeliat anaknya nakal diapain? Ya dijewel, ya kan biar dia sadar, gitu kan. Anak zaman dulu tuh peka-peka bang. Kalau anak zaman dulu tuh ya, jarang tuh orang tua ngomel. Paling bapaknya ngeliatin, udah anaknya takut udah. Wah bokap gue marah nih. Kalau tahu lihat aja tuh mukanya. Anak zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang nih, bapaknya ngeliatin. Diliatin balik. Anaknya lagi, ada apaan pak masalah? Songong. Anak sekarang tuh. Ya enggak? Iya. Begitu. Bangetan kebanyakan main game. Iya begitu. Orang dulu kita kan ngerti ya. Kita nih sama orang tua hormat. Kita jarang diomelin. Cuman batuk doang bapak kita kan. Wah kita takut udah. Gitu tuh. Dulu nonton TV nih. Ada adegan ciuman. Oh kita nunduk semua. Iya. Walaupun kita agak-agak begini gitu. Tapi dulu bener. Kalau anak sekarang dia cuek aja begitu. Ya bapaknya lewat. Dia cuek aja begitu. Emang sekarang orang kurang sensitif kali. Anak sekarang kalau ada adegan begitu kita dehem, sini pak ikutan, duduk bagus. Iya. Kalau dulu kan kita wah nunduk tuh kagak enak sama orang tua. Iya sih benar. Jadi emang masalah apa ya, mudah-mudahan yang kita omongin manfaat. Jadilah semoga kita, saya terutama yang ngomong nih, jadi orang yang lebih sensitif, menghargai perasaan orang. Gitu, kalau istri kita masak, kita bilang terima kasih. Ada yang kasih hadiah, kita bilang terima kasih. Bicara jangan menyinggung orang lain. Orang tidak suka ditanya masalah, udah jangan ditanya. Gitu, jadi sensitif gitu kan. Saya mohon maaf ya, apalagi negara kita kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Boleh bercanda tapi jangan yang sensitif. Masalah sara, kesukuan gitu. Mungkin kita berbeda suku, beda bahasa, beda kebiasaan, beda segala macam. Ya kan kadang-kadang ada bercanda yang sensitif gitu. Iya benar. Gitu. Bukannya kita nggak boleh bercanda, ada hal-hal yang ya perasaan lah gitu. Bahwa kalau kita ngomong begini ntar menyinggung suku ini, nyinggung ini dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang nih, kita balik lagi ke masalah yang kita peka sama apa yang dikasih sama Allah, peringatan-peringatan dari Allah nih misalkan. Pada saat kita peka nih, kita bilang, oh ini ada sebuah kejadian, ini ujian dari Allah. Nah banyaknya sekarang orang malah nggak demen dibilangin kayak begitu. Jadi kayak apa-apa kok dihubungin kayak ini azab, ini azab, ini azab. Gitu. Nah kita harus seperti apa sih sebenarnya menanggapi itu? Iya, begini, kan ada 3 ya. Ada ujian, ada teguran, ada azab katakanlah. Pertama orang yang beriman nggak mungkin diazab. Kayak kita beriman nih, ya kan? Orang beriman kepada Tuhan, gitu kan? Ketika dia mendapatkan ujian, kalau dia lagi baik namanya ujian. Wah saya lagi diuji nih. Kalau dia lagi nggak baik, ada musibah namanya teguran. Kayak anak nakal dijewer sama orang tuanya. Sementara azab itu diberikan kepada orang yang tidak beriman, yang melampaui batas. Kayak kaumnya Nabi Lut. Ya kan? Dia melampaui batas gitu. Atau bukan hanya mendustakan nabinya, bahkan melakukan tindakan yang apa namanya, Nabi Soleh itu ada onta keluar dari batu. Tanda kebesaran Tuhan dipotong. Ya, maksudnya udah melampaui batas. Dulu ada orang-orang yang sangat mendustakan Tuhan. Kalau di Quran cerita Korun ya kan. Orang yang sangat kaya kemudian pelit banget. Ada orang pelit banget tuh? Ada orang pelit banget bang. Ada orang pelit banget. Ada orang pelit banget. Nih, ayo sama-sama semua nih yang di studio juga semua pada nonton ya. Ayo kita dengerin ceritanya. Banget, bang. Nih gimana nih? Saking pelitnya, dosanya diminta dia kagak kasih. Dosanya. Lu mau nggak dosa lu buat gua? Enak aja dosa gua. Saking pelitnya tuh. Bahil. Jadi korun itu kan itu udah asal muasal harta korun tuh itu kan maksudnya. Harta karun. Jadi di Mesir tuh ada danau korun namanya. Di Mesir di provinsi Fayum. Nah, dia mengatakan dikasih nama danau korun karena dulu korun tenggelam di situ. Ada yang mengatakan dilihat dari atas tuh bentuknya kayak korun tuh tanduk. Zulkarnain. Korun tuh kan tanduk. Jadi ini danau kalau dari atas tuh di zoom gitu dari atas gitu, dia bentuknya kayak tanduk. Danau korun. Tapi kata orang Mesir dulu di sini korun ditenggelamkan. Kenapa Tuhan kasih azab tuh? Dia udah nggak beriman, melampaui batas gitu.
Tapi kalau dia orang yang beriman, kalau mendapatkan musibah, kalau kita lagi baik namanya ujian. Kalau kita lagi nggak baik namanya teguran. Oke. Gitu. Jadi betul emang gini, segala peristiwa yang terjadi muhasabahnya ke diri kita sendiri, apa kesalahan kita, kekurangan kita. Tapi dengan kita mengatakan ente lagi diazab tuh, ada gempa bumi di satu kota, mereka diazab, oh nggak boleh ngomong begitu. Oke. Ya enggak? Ada tsunami di satu provinsi, oh tuh orang itu lagi diazab sama Tuhan, oh enggak. Kalau kita berkata itu teguran? Ya mungkin teguran, mereka lagi lalai ditegur. Atau itu kan tadi menjaga perasaan orang. Jangan kita bilang, oh kampung itu lagi diazab, ini marah tuh kampung. Iya, iya. Ya, kita bilang, ya mungkin dia lagi diberikan ujian sama Tuhan. Oke. Diberikan teguran. Kita bilangnya, siapa tahu ada yang lalai, semoga sadar. Oke. Terus kalau memang seandainya lagi berbuat baik, mudah-mudahan ini ujian naik kelas gitu. Jadi emang segala sesuatu yang kejadian saat ini, kita harus menganggap itu sebagai teguran nih ya. Teguran atau ujian buat kita. Teguran atau ujian ya. Ujian gitu. Ustadz, saya sholat rajin banget Pak Ustadz. Saya kadang-kadang belum ajan terus sembahyang Pak Ustadz. Sholat apaan? Kadang-kadang Pak Ustadz. Saking Aneh rajinnya. bingung. Nah orang Jak TV kan bukan main-main. Sholat aja akselerasi. Nah, orang Jak TV anak dengar-dengar. Senin Jumat, hari Kamis jalan. Saking. Maaf nih, ini bukan ngarang-ngarang Bang. Emang dia. Lu jangan pada bikin malu lu. Nggak, maksud saya, Ustadz saya sembahyang nggak kurang-kurang Ustadz. Kenapa sih Allah kasih ujian? Nah ente lagi diuji. Orang kalau lagi baik, mendapatkan musibah, apa namanya? Ujian. Naik kelas. Oke. Dari kelas 4 ke kelas 5. Tapi kalau dia lagi nakal, segala macem, itu teguran. Allah sentil ente. Ente selama ini nggak sembahyang, nggak peduli sama orang, durhaka sama orang tua, segala macem lah gitu kan. Allah kasih ujian, musibah, namanya teguran, ditegur. Nah, tapi sekarang kita balik lagi ke masalah pekanya nih. Emang Nabi tuh mengajarkan kepekaan? Atau justru Nabi tuh memang orang yang peka juga atau gimana, Sat? Iya, Nabi Muhammad tuh orang yang sangat peka. Bukan hanya beliau SAW, juga para nabi yang lain. Nabi Muhammad contohnya. Pernah diceritakan, ada sahabat namanya Uqbah bin Haris kalau nggak salah. Dia bilang satu hari Nabi berkata, kata Nabi, inilah aku ila sholat. Aku pengen sholat, kata Nabi. Di tengah-tengah lagi sholat, kata Nabi, aku mendengar ada bayi nangis. Ya kan, nih bayi Allah ini. Ada bayi nangis. Gitu. Itu bayi apa penonton bayaran? Ada bayi nangis. Gitu kan. Bayi Allah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi lagi sholat nih. Dan kata Nabi, aku sholat dan aku ingin memanjangkan bacaan sholatku. Nabi pengen sholatnya agak-agak panjang gitu. Tiba-tiba kata Nabi, asma'u buka as-sobi. Aku mendengar ada bayi nangis. Perhatikan kepekaan Nabi. Apa yang dilakukan? Aku mempercepat sholatku. Aku khawatir tangisan itu bayi bikin ibunya nggak tenang.